Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Latsar CPNS ASN Berakhlak. Halo teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti rangkaian Latsar. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu materi penting dalam nilai dasar ASN, yaitu konflik kepentingan secara potensial. Sebelum kita masuk ke acaranya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Saya Niska Mirisa Bestiman Putri, NDH 11 bertugas sebagai host, dan di samping kanan kiri saya sebagai Saya sebagai narasumber 1, nama saya Nurira Tumi, NDH 7. dan di samping kanan saya Muhammad Jalani dengan nomor N. Halo semuanya, saya senang bisa berbagi pada kesempatan ini. Semoga diskusi kita dapat menambah pemahaman mengenai konflik kepentingan di lingkungan kerja ASN. Halo semuanya. Saya juga senang bisa bergabung juga di kesempatan sore hari ini. Semoga pembahasan kali ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Menurut Ibu Jana, apa sebenarnya yang dimaksud dengan konflik kepentingan secara potensial? Ya, baik, terima kasih Was atas kesempatannya. Konflik kepentingan adalah kondisi ketika seseorang pegawai memiliki kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau hubungan tertentu yang dapat mempengaruhi objektivitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yang perlu dipahami adalah konflik kepentingan tidak selalu berarti telah terjadi pelanggaran. Ada beberapa bentuk konflik kepentingan, salah satunya adalah konflik kepentingan potensial. Nah, konflik kepentingan potensial adalah situasi ketika seseorang belum melakukan tindakan yang merugikan organisasi, tetapi terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan benturan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan jabatan apabila tidak dikelola dengan baik. Nah, artinya risikonya sudah ada, tetapi dampak negatifnya belum terjadi. Oleh karena itu, konflik kepentingan potensial harus dikenali sejak dini agar tidak berkembang menjadi konflik kepentingan yang nyata. Baik Ibu Jana, jadi dapat dikatakan bahwa mengidentifikasi konflik kepentingan potensial merupakan bentuk pencegahannya ya? Ya, betul sekali. Justru organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu Lagi dari betul sekali. Ya, betul sekali. Justru organisasi yang baik adalah organisasi yang mampu mengidentifikasi potensi konflik sebelum terjadi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, integritas pegawai tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik juga meningkat. Baik Bu, lalu menurut Bapak Zain, apa ciri-ciri yang menunjukkan adanya konflik kepentingan potensial? Ada beberapa indikator yang menjadi perhatian. Misalnya, seorang ASN memiliki hubungan keluarga dengan pihak yang memang memperoleh pelayanan atau proyek pemerintah. Kemudian yang kedua, memiliki usaha pribadi yang berkaitan dengan bidang tugasnya. Yang ketiga, menerima hadiah atau fasilitas dari yang memiliki kepentingan terhadap keputusan yang diambil. Kemudian yang keempat, bisa juga ASN diminta menjadi bagian dari tim yang akan mengevaluasi perusahaan milik kerabatnya atau temannya. Kemudian ASN memiliki jabatan rangkap yang berpotensi mempengaruhi independensi atau ketergantungan dalam mengambil keputusan. Nah, situasi seperti ini belum tentu menimbulkan pelanggaran, tapi memiliki risiko tinggi apabila tidak segera dilaporkan atau dikelola. Terima kasih atas penjelasannya Bapak Zain. Selanjutnya, dapatkah Ibu berikan contoh konflik kepentingan potensial beserta sumber informasinya? Ya, tentu. Contoh pertama adalah pada proses pengadaan barang dan jasa. Misalnya seorang ASN ditunjuk menjadi anggota panitia pengadaan alat kesehatan di rumah sakit. Setelah melihat daftar peserta lelang, ternyata salah satu perusahaan memiliki saudara kandungnya. Nah, pada kondisi tersebut, ASN tersebut belum tentu melakukan kecurangan. Namun, karena memiliki hubungan keluarga dengan peserta lelang, maka telah muncul konflik kepentingan potensial.
Nah, langkah yang benar adalah melaporkan kondisi tersebut kepada atasan dan mengundurkan diri dari proses penilaian agar keputusan tetap objektif. Berarti itu contoh yang sangat dekat dengan lingkungan kerja pemerintahan. Apakah ada contoh lain? Iya, contoh saya sebagai petugas di laboratorium di rumah sakit. Nah, memiliki usaha penyediaan reagen atau alat-alat BMHP yang terkait dengan laboratorium. Nah, ketika rumah sakit ingin membeli, saya merekomendasikan untuk membeli di tempat tempat usaha saya. Nah, walaupun belum terjadi transaksi, kondisi tersebut sudah merupakan konflik kepentingan potensial. Nah, karena kepentingan pribadi dapat mempengaruhi profesionalitas dan dalam memberikan rekomendasi. Bisa saja dari pihak luar ada yang lebih baik ketimbang tempat usaha saya. Tetapi dikarenakan itu tempat usaha saya merekomendasikan tempat usaha tersebut. Nah, contoh lainnya ada pejabat yang diminta menilai kinerja karyawan yang masih memiliki hubungan keluarga dekatnya. Nah, penilaian tersebut berpotensi menjadi tidak objektif. Misal saya menjadi direktur rumah sakit, kemudian menilai salah satu petugas di rumah sakit yang ternyata adalah ponakan saya memberikan dia nilai yang sangat baik, padahal karena kinerjanya dia di dalam rumah sakit itu tidak bagus. Baik, Bapak Zain. Lalu apa dasar hukum atau sumber informasi yang menjelaskan mengenai konflik kepentingan? Ya, itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara yang menegaskan tentang pentingnya integritas, profesionalisme, serta bebas dari intervensi dan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian ada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan di instansi pemerintah. Nah, itu yang mengatur tentang definisi, bentuk, pencegahan, pelaporan, serta mekanisme penanganan konflik kepentingan di instansi pemerintah. Kemudian ada juga pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi, pedoman KPK tentang pengendalian konflik kepentingan yang menjelaskan tentang berbagai bentuk konflik kepentingan beserta langkah mitigasinya atau pencegahannya sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Baik Bapak Zain dan Ibu Jana, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Bapak Zain dan Ibu Jana mengelola konflik kepentingan agar tidak memberikan dampak negatif bagi organisasi? Ya, baik, Ibu Jana. ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama, mengenali dan menyadari potensi konflik kepentingan. Setiap ASN harus mampu mengidentifikasi apakah dirinya memiliki kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi tugasnya. Dan yang kedua, melaporkan konflik kepentingan kepada atasan. Keterbukaan merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketiga, mengundurkan diri atau tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terjadi kepentingan pribadi yang berkaitan dengan tugas tersebut. Keempat, memenuhi kode etik ASN serta seluruh peraturan yang berlaku. Menurut Bapak Zain, apakah organisasi juga memiliki peran dalam pengelolaan konflik kepentingan? Ya, sangat memiliki. Organisasi perlu membangun budaya integritas melalui yang pertama sosialisasi mengenai konflik kepentingan, kemudian penyusunan kebijakan dan prosedur pelaporan, kemudian pengawasan internal yang efektif, perlindungan bagi pegawai yang melaporkan konflik kepentingan dengan itikat baik, kemudian terakhir penegakan aturan secara adil dan konsisten. Dengan adanya sistem tersebut, pegawai tidak merasa takut untuk melaporkan potensi konflik kepentingan. Lalu, manfaatnya bagi organisasi apabila konflik kepentingan dapat dikelola dengan baik? Ibu Jana, persilakan. Tentu manfaatnya cukup besar, antara lain yang pertama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi pemerintah, yang kedua mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, ketiga menjamin keputusan yang diambil lebih objektif dan profesional, yang keempat menjaga kredibilitas organisasi, dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, pada akhirnya pengelolaan konflik kepentingan merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Baik Ibu Jana dan Bapak Zain, terima kasih atas waktunya.
Dari diskusi hari ini dapat kita simpulkan bahwa konflik kepentingan potensial adalah kondisi ketika terdapat kepentingan pribadi yang berpotensi mempengaruhi pelaksanaan tugas meskipun belum terjadi pelanggaran. Potensi tersebut harus dikenali sejak dini, dilaporkan secara terbuka dan dikelola sesuai ketentuan agar tidak berkembang menjadi konflik kepentingan yang nyata. Sebagai ASN, kita dituntut untuk menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara adil, transparan, dan berkualitas. Terima kasih telah menyimak podcast Latsa CPNS ASN berakhlak kali ini. Semoga pembahasan mengenai konflik kepentingan potensial dapat menambah wawasan kita semua dan menjadi bekal dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara yang berintegritas. Sampai jumpa pada podcast-podcast berikutnya. Salam ASN berakhlak.